Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Teknik Informatika semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan materi tentang algoritma backrank menggunakan bahasa pemrograman Java pada data mining. Sebelum saya menjelaskan, saya akan bercerita mana backrank ini diciptakan Sergey Brin dan Larry Page pada konferensi web dunia internasional yang ke-7, yaitu WWW konferensi pada bulan April 1998. Backrank merupakan sebuah algoritma pencarian peringkat menggunakan hyperlink pada web. Dan juga backrank ini disebut juga sebagai salah satu fitur utama mesin pencari Google. Algoritma backrank merupakan distribusi probabilitas yang digunakan untuk mewakili kemungkinan bahwa seseorang secara acak mengklik link akan tiba pada suatu halaman tertentu. Backrank ini juga dihitung menggunakan koleksi dokumen dari berbagai ukuran. Perhitungan backranknya melewati iterasi melalui koleksi untuk menyesuaikan nilai perkiraan untuk lebih mencerminkan nilai sebenarnya. Backrank mempunyai suatu rumus. Mungkin kita belum kenal dan juga ada juga yang sudah kenal. Di sini saya akan membacakan rumus algoritma backrank dapat kita rumuskan, yaitu seperti ini. Saya menjelaskan seperti ini. PR buka kurung A sama dengan buka kurung 1D ditambah D PRTI titik plus PRTN salah PR dalam kurung. Jadi PR dalam kurung A adalah backrank halaman A, PRTI 1 adalah backrank halaman TI 1 yang mengacu ke halaman A. Adapun keterangan C buka kurung T1 adalah jumlah link keluar. Jadi link berapa yang kita masuk itu dia akan keluar outbound link pada halaman TI 1. Keterangan dari D adalah damping faktor yang bisa diberi antara 0 dan 1. Dan N adalah jumlah keseluruhan halaman web yang terindeks oleh Google. Itulah algoritma backrank yang bisa kita rumuskan. Tadi sudah kita ketahui ataupun menjelaskan pengertian dari backrank. Kita masuk yang kedua lagi, yaitu pemrograman bahasa Java. Java adalah bahasa pemrograman yang dapat dijadikan di berbagai komputer, termasuk telepon genggam. Namun bahasa ini awal dibuat oleh seorang James Gosling saat masih bergabung di Sun Microsystem. Bahasa ini mengadopsi sintak yang terdapat pada C dan C++, namun dengan sintak model objek yang lebih sederhana serta dukungan rutin-rutin yang minimal.
Aplikasi yang berbasis Java ini umumnya dikompilasi ke dalam P-Code atau bytecode. Dapat dijalankan berbagai mesin virtual Java atau disingkat JVM. Java merupakan bahasa pemrograman yang bersifat umum atau non-spesifik ataupun general purpose. Secara khusus didesain untuk memanfaatkan dependensi implementasi atau seminimal mungkin. Karena fungsionalitasnya yang memungkinkan aplikasi Java mampu berjalan di berbagai ataupun di beberapa platform seperti sistem operasi yang berbeda. Secara luas dimanfaatkan dalam pengembangan berbagai jenis perangkat lunak, aplikasi ataupun berbasis web. Baiklah, saya akan memperlihatkan struktur listing kode Java. Saya akan memperlihatkan listingnya, struktur listing. Saya tidak akan membacanya satu persatu, namun di sini ada listingnya dan juga struktur program Java. Pertama, kelas pertama, metode AA. Kelas 2 metode AA juga, instruksi variabel, instruksi, dan kelas instance. Itu merupakan struktur program Java. Setelah kita mengenal tadi pengertian Java, kita kembali lagi yaitu PackRank. Saya tadi sudah menjelaskan pengertian PackRank, algoritma PackRank. Di sini saya akan menjelaskan juga aplikasi PackRank Calculator. Saya mengambil aplikasinya ini. Struktur file program aplikasi PackRank Calculator ini adalah sebagai berikut. PackRank terdiri dari kelas. Yang pertama itu main.java, link.java, dan juga PackRank.java, PackRank Calculator Online, dan yang terakhir resolve.java. Buka kurung, tanda kutip 2A, tanda kutip 2, koma, tanda kutip 2B, tanda kutip, tutup, titik, koma. Penjelasannya seperti proses yang akan kita lakukan di kelas tersebut adalah yang pertama itu public class link. Buka kurung kerawal, sebelumnya kita ketik public class link, kita buka kurung kerawal public string form 2, titik, koma. Dan juga public string get from form, buka kurung tutup kurung, buka kurung kerawal titik-titik public string get to. Seperti itulah coding yang terdapat pada link.java. Dan yang ketiga yaitu PackRank Java adalah kelas utama yang melakukan proses kalkulasi berdasarkan input nilai pada form masukan untuk kemudian outputnya ditampilkan result from Java. Struktur kelas PackRank Calculator Java adalah yang pertama ada beberapa bagian yaitu import, public PackRank, dan juga PackRank Calculator dan AddLink, public void, remove link as interface. Dan yang keempat, PackRank Calculator Online adalah penulisan menggunakan PackRank Checker Online. Kita akan menggunakan PackRank Checker Online, mana kita akan mencari di online, secara online. Kita akan mencari yang mana nanti hasilnya kalkulator ini kita akan jumpa seperti ini.
Yang terakhir yaitu resultform.java. Perlu diingat bahwa sebelum menggunakan aplikasi ini disyaratkan untuk menggunakan ke internet karena kita akan mengkalkulasi PR atau URL yang dimasukkan pada kolom site. Langkah-langkah URL site atau domain yang akan kita kalkulasikan yaitu pertama input URL-nya atau domain. Seperti gambar ini. Kita akan input URL atau domain. Dan yang kedua, kolom links to untuk nilai iterasi. Dan yang ketiga, klik kalkulatif, maka proses perhitungan dilaksanakan atau pastikan untuk terhubung ke internet. Kita harus pastikan untuk menghubungkan ke internet. Yang keempat, program akan running beberapa saat untuk mencari data. Dan yang kelima, bila sukses akan tampil hasil kalkulasi kekeringnya seperti ini. Ini hasilnya. Kita akan nampak kelihatan hasilnya. Tadi saya sudah menjelaskan yang pertama itu tentang PackRank dan juga aplikasi Java PackRank-nya menggunakan kalkulator. Dan yang ketiga yaitu saya akan juga menjelaskan pengertian pemrograman berorientasi objek. Ini merupakan pemrograman yang berorientasi kepada objek. Semua data dan fungsi dalam paradigma dibungkus dalam kelas-kelas objek. Bandingkan dengan logika pemrograman tersebut, setiap objek dapat menerima pesan atau memproses data dan mengirim pesan ke objek lain. Model data berorientasi objek dikatakan dapat memfleksibilisasikan fleksibilitas yang lebih dan kemudahan mengubah program dan digunakan luas untuk teknik peranti lunak skala besar. Adapun konsep dasar pemrograman berorientasi objek menekankan konsep berikut, yaitu kelas, objek, abstrak, enkapsulasi, polimorfisme. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelas. Kelas kumpulan atas definisi data dan fungsi dalam suatu unit untuk suatu tujuan tertentu. Sebagai contoh, class of dog adalah suatu terdiri atau definisi data dan fungsi untuk pada berbagai macam perilaku. Dan yang kedua, objek. Objek ini membungkus data dan fungsi bersama menjadi satu unit dalam sebuah program komputer. Dan yang ketiga, abstraksi. Kemampuan sebuah program untuk meneliti aspek informasi yang diproses olehnya, yaitu kemampuan untuk memfokus pada inti. Dan yang keempat, enkapsulasi, memastikan pengguna sebuah objek tidak dapat mengganti keadaan dalam dari sebuah objek dengan cara yang tidak layak. Dan yang terakhir, polimorfisme, melalui pengiriman pesan tidak tergantung. Itu yang terakhir. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat materi yang saya sampaikan ini. Mungkin jika ada kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Saya Oyon ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya.